kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta, Bapak Sultan SPD MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SMA Batik 1 Surakarta. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Kemudian acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Ibu Witria Kusuma Dewi SPD MSI untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Kepada Bapak Sultan SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati segenap pimpinan Wakasek SMA Batik Surakarta, yang dibanggakan calon guru penggerak dari SMA Batik Surakarta, yang mengikuti pula segenap guru dari SMA Batik 1 Surakarta. Yang utama, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu di aula SMA Batik 1 Surakarta dalam kondisi sehat walafiat. Kita syukuri dengan upaya kita manfaatkan apa yang ada di tubuh kita untuk menambah amal kebaikan, sehingga nantinya kita dimudahkan dalam penimbangan amal kita dan nanti kita bisa dimasukkan ke surganya Allah. Amin. Yang kedua kalinya salam semoga tercurahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga sekali lagi kita mendapatkan syafaatnya Allah. Amin. Yang hormati calon guru penggerak, ada Pak Setio, ada Pak Zainul, ada Bu Uki, ada Bu Umi, yang dibawakan bahwa kami menyadari hari ini ada kegiatan yang luar biasa. Kita mendukung dari program pemerintah yaitu guru penggerak. Maka hari ini ada kegiatan yang namanya sosialisasi dari program guru penggerak. Ini angkatan yang keempat. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini sudah dimulai Januari Februari juga ada pendaftaran untuk calon guru penggerak tahap ke-6, tetapi untuk di Solo tidak masuk di tahap itu, sehingga harapan kami nanti kalau ada kesempatan lagi maka Terima kasih kepada Bapak Sultan SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA Batik 1 Surakarta. Kemudian
selanjutnya adalah perkenalan dari calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Kepada calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta, bisa untuk memperkenalkan satu persatu, ya, agar Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini semangat untuk bisa mengikuti jejak-jejak yang bisa dicapai. Silakan. Terima kasih. Saya Ibu Uki Sugiyarti, SPD MPD CGP Angkatan 4 dari SMA Batik 1 Surakarta, yang saat ini nanti saya akan memaparkan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Amidah SPD, calon guru penggerak angkatan keempat dari SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Arifin, sarjana pendidikan magister pendidikan CGP 04094 CGP angkatan keempat dari Kota Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan paparan atau sosialisasi tentang materi modul 1.3, yaitu visi perubahan guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifullah, CGP 04094 Angkatan 4 di kelompok di 094. Kali ini saya adalah CGP dari SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian materi sosialisasi pada hari ini bersama teman-teman yang 4 tadi adalah modul 1.4, yaitu budaya positif. Demikian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak SMA Batik 1 Surakarta. Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan modul oleh calon guru penggerak. Yang pertama adalah modul 1.1 yang akan disampaikan oleh Ibu Ugi Sugiyarti, SPD MPD. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Batik 1 Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Batik 1 Surakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, peserta sosialisasi program guru penggerak pada siang hari ini. Semangat, salam dan bahagia. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin. Mohon izin untuk melepas masker supaya saya lebih jelas. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya bersyukur sekali di sekolah di SMA Batik 1 mendapatkan dukungan yang penuh oleh Bapak Ibu pimpinan serta teman-temanku semua untuk program guru penggerak menjadi terrealisasi nyata di sekolah kita. Jadi saya bertugas untuk sosialisasi dari apa ilmu yang saya dapat ketika mengikuti pendidikan selama 9 bulan, dan mohon doanya teman-teman semua 4 CGP yang ada di depan ini bisa menyelesaikan dengan lancar dan hasil dan maksimal. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Nanti yang saya jelaskan modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Tadi sudah kenalan, saya Ibu Uki Sugiharti, MPD, CGP Angkatan 4, SMA Batik 1 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kelasnya kelas D 091, begitu. Fasilitator Ibu Wijayanti, Magister Sains, dan pengajar praktik Ibu Evi Murnianti, MPD. Bapak Ibu yang kami hormati, potret pendidikan Indonesia zaman kolonial sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak berdirinya di tahun 1922. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, akan kami putarkan dulu video tentang pendidikan Indonesia pada zaman kolonial. Jadi itu guys, Bapak Ibu, untuk pendidikan zaman kolonial. Baiklah Bapak Ibu, saya lanjutkan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai seorang guru, itu diibaratkan seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Jadi meskipun biji jagung itu bibitnya kurang baik, tapi karena Pak Tani itu selalu memperhatikan, merawat dengan hati, maka akhirnya menjadi hasil yang baik. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Jadi ini ada dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, diibaratkan seperti itu. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita mengajar di SMA Batik 1 Surakarta. Yang siswanya bibit-bibitnya sangat memuaskan bagi kita. Tapi kalau ada 1-2 siswa yang mungkin kurang sesuai dengan hati kita, itulah saatnya kita memperhatikan, kemudian merawat. Nah, seperti ini tadi yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Sebaliknya, ketika nanti yang datang bagus-bagus, pinter-pinter, tapi kalau kita tidak memperhatikan,
akhirnya nanti hasilnya tidak optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong. Jadi kita sebagai pamong untuk anak didik kita, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, saat ini pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Berikutnya, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Jadi dari budi pekerti itu berasal dari kata budi dan pekerti. Budi terdiri dari cipta rasa karsa, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Kemudian pekerti menghasilkan atau menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya, psikomotor. Jadi ketika sedih itu merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula bahagia. Saya mau bercerita untuk pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya lanang karsa tutpuri handayani. Jadi di depan kita memberikan contoh kepada anak didik kita. Kemudian ing madya lanang karsa, di tengah ing madya mangun, membangun karsa, kehendak. Jadi di tengah kita membangun kehendak. Misalnya ketika di dalam kelas pembelajaran kita selalu apa? Memberikan tujuan pembelajaran ini loh nak. Nah, kita bersama anak-anak membangun kehendak, kemauan mereka, kemauan kita jadikan satu. Nah itu membangun ing madya mangun karsa. Jadi membangun kehendak. Jadi kita nanti menyelesaikan ini. Nah itu. Kemudian yang ketika tuturi handayani, tuturi atau ketika ikut tuturi, ketika di belakang handayani daya, memberikan kekuatan, jadi memberikan motivasi kepada anak didik kita supaya sukses, begitu. Satu lagi yang saya sampaikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jadi mengetahui ternyata apa yang saya tahu yaitu tentang tabula rasa. Nah, tabula rasa di situ seperti apa? Kertas putih. Jadi pada saat itu saya mengertinya begitu. Jadi seperti kertas putih, guru sekehendak hatinya mau mencoret-coret, mau membuat apa. Jadi sesuai hati kita, anak itu mau dibagaimanakan, mau diapakan. Nah, ternyata itu bertentangan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi ketika tabula rasa itu top down, nah di sini untuk Ki Hajar Dewantara itu bottom up. Jadi guru itu sebagai pamong, kemudian menuntun, kemudian mendampingi anak. Setiap anak itu punya potensi, punya kelebihan masing-masing. Jadi guru itu selalu mendampingi, selalu berorientasi. Jadi berpihak pada anak itu berorientasi kepada anak didik kita. Jadi begitu. Jadi tabula rasa itu ternyata tidak benar. Jadi bertentangan dengan filosofi KHD. Guru bergerak, Indonesia maju. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, menggerakkan, dan bergerak. Begitu ya Bapak Ibu.
Makan sagu ketika hujan lebat. Semangat selalu guru-guru yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Insya Allah sharing saja nih, belajar bersama karena kita di sini semua adalah guru penggerak, calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Umi Abida SPD, CGP Angkatan keempat, SMA Batik 1 Surakarta, Kota Surakarta dari Provinsi Jawa Tengah. Bapak Ibu guru semuanya, dimanapun saya berada, saya selalu membawa nama baik SMA Batik 1 Surakarta. Jadi di situ selalu saya tampilkan SMA Batik 1 Surakarta. Maka dari itu Bapak Ibu guru semuanya, banggalah kita menjadi guru di SMA Batik 1 Surakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Nah gitu ya. Jadi ternyata anak itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Maka kita sebagai guru jangan sekali-kali mengucapkan, oh kamu BUDO misalnya, tetapi kamu memiliki kelebihan, kamu memiliki keutamaan dan seterusnya. Kenapa? Karena anak ini memiliki kodrat alam dan kodrat zaman sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian memerdekakan manusia, Bapak Ibu guru semuanya. Manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar akan kekuatan sendiri. Dan Masya Allah subhanallah di SMA Batik ini terbiasa dengan pola-pola seperti itu. Berikutnya, yang ini merdeka belajar. Nah ini merdeka belajar. Memang Bapak Ibu semuanya, guru penggerak ini termasuk sekolah penggerak itu betul-betul anak itu merdeka belajar. Maka besok kalau kita mengajar ke anak didik kita, anak-anak sekarang itu cerdasnya luar biasa gitu. Ternyata melebihi seorang guru. Maka kalau kita misalkan memberikan tugas, Bu, pakai apa Bu? Pakai PowerPoint, monggo. Pakai video, boleh. Di-upload ya Bu, boleh. Karena ini termasuk prinsip dari merdeka belajar. Berikutnya, nah ini kita akan tahu profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semuanya. Profil pelajar Pancasila seperti yang ada di sekolah penggerak bermacam-macam sekali ya. Di sini ada mandiri, ada bergotong royong, kemudian ada bernalar kritis, kebinekaan global, kreatif, beriman bertakwa dan seterusnya. Nah ini semuanya konsepnya jadi satu dan inilah. Nah Bapak Ibu semuanya, inilah yang memunculkan guru itu harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Mohon maaf Bapak Ibu guru semuanya, kemudian teman-teman CGP, saya minta Bapak Ibu guru semuanya berdiri ya. Mohon maaf Pak Taman dia juga ikut berdiri. Kita akan bersama-sama menanamkan nilai dan peran guru penggerak. Nanti ikuti saya ya, ikuti saya. Perhatikan, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Kita ulangi, mandiri, inovatif. Oke, 1, 2, 3, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Oke, tepuk tangan. Jadi Bapak Ibu guru semua, inilah nilai dan peran guru penggerak. Mandiri, reflektif, kolaboratif. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan murid Bapak Ibu semuanya. Gitu oke? Maka ini adalah materi dari saya. Kemudian kita akan melihat kenapa toh guru itu harus punya nilai dan peran guru penggerak. Nah, kita lihat. Ini ada filosofi ajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa? Karena ilmu itu hidup batin. Ilmu hidup jasmani. Ilmu adalah kesopanan. Kemudian ilmu adalah keindahan atau estetika. Kemudian ilmu adalah pendidikan. Ini adalah filosofi yang sangat luar biasa sekali dari Ki Hajar Dewantara. Berikutnya, Bapak Ibu guru semuanya, di sini kita akan melihat kenapa kalau kita harus memanusiakan manusia, kita harus berkolaborasi dengan murid dan seterusnya. Ternyata di sini ada, nah seperti ini. Saya mau ini.
video saya, bentar. Nah, ini akan saya tampilkan. Ini karena manusia itu, Bapak Ibu guru semuanya, tercipta dari susunan otak. Kebetulan saya mengajar biologi gitu. Tidak, Bapak Ibu, sekedar. Oke, ini videonya ada, bentar. Bentar. Harus bersabar nih Bapak Ibu. Ternyata videonya nggak mau sebentar. Tadi soundnya juga nggak bisa, jadi saya harus. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu yang sudah terima pendidikan. Ya. Luar biasa untuk penyampaian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian selanjutnya adalah pemaparan modul yang selanjutnya, modul 1.3 tentang visi perubahan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada Bapak Zainul Arifin kami persilakan. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, luar biasa teman-teman saya, ada Bu Uki, kemudian ada Bu Umi sudah memaparkan materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan tentang nilai dan peran guru. Luar biasa. Ini adalah dasar bagi kita untuk melangkah menjadi seorang guru yang sering kadang-kadang saya mendengar juga awong mur guru kongkon menghamba karo murid ora kuali menemui. Kalimat ini masih sering kita dengarkan dan masih sering kita salah dalam memahami konteks kalimat itu, gitu ya. Kadang-kadang, gitu ya. Walaupun memang secara pribadi, secara term, saya tidak terlalu sepakat dan sering kita sampaikan di forum tentang hal itu, gitu ya. Tentang bahasa dan penggunaan diksi seorang guru itu menghamba pada murid. Tapi pada lain kesempatan ini jangan dihitung 25 menit ya. Iya, jam perlu biar selesai. Insya Allah selesai Bu. Terima kasih. Jadi konotasi menghamba kepada murid seringkali diletterkan atau ditekstualkan sebagai seorang manusia dengan sang Khalik, ya. Saya kira kita harus mencoba merubah dan memahami bahwa intinya yang pada dasarnya bahwa seorang guru itu harus memiliki keberpihakan kepada murid, baik itu di dalam melayani, memfasilitasi, mengembangkan, menumbuhkan, mendampingi, menuntun dan sebagainya. Begitu ya. Kalau kira-kira salah ya harus diluruskan, gitu ya. Bukan untuk diikuti kesalahan itu, gitu ya. Saya kira itu yang perlu saya tegaskan. Salam dan bahagia. Semoga keselamatan Bapak Ibu guru semuanya SMA Batik 1 Surakarta dan selalu bahagia. Sebenarnya mau saya tambahkan sehat, gitu ya. Ya, karena kesehatan ini adalah hal yang sangat urgent buat kita sekarang, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kita merasa sehat kalau baru sakit, gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya jatah atau kebagian bahasanya apa ini? Kebagian ya. Kebagian untuk menyampaikan tentang saya tak berdiri saja, gitu ya. Karena memang saya suka yang berdiri, gitu. Tidak cuma Buki yang suka berdiri, tapi saya juga suka kalau suruh berbicara sambil berdiri, gitu. Sudah sejak tadi jujur soalnya. Terima kasih, saya sudah perso dan sudah tahu nama, gitu ya.
Saya bersama Bapak Setio itu berada di dalam satu fasilitator bersama Ibu Dianiris, seorang pengawas di Rio dan Jawa di sana, ya. Jadi jangan heran kalau Bu Dian ini sering kehilangan sinyal, gitu pasti ya. Jadi, oh nggak mau ya? Oh ya mau. Oh iya. Oh ini gitu ya. Yang harus menjadi kebiasaan di dalam ketika kita mengajar adalah menyampaikan ini Bapak Ibu. Jadi karena ini sosialisasi, setidaknya akan saya sampaikan sedikit saja tentang apa yang bisa kita capai di dalam pertemuan kita hari ini, tidak muspro gitu ya Bapak Ibu, yaitu tentang bagaimana judulnya adalah visi perubahan gitu ya. Harapannya bahwa kita bisa merancang sebuah visi dan memiliki visi itu, kemudian merancang sebuah perubahan untuk mencapai visi itu. Jadi poinnya itu gitu ya. Poinnya adalah itu. Nah, kalau ini mah lewat saja gitu ya. Nah, alur yang akan kita bicarakan nanti itu seperti ini desainnya Bapak Ibu. Tadi Bu Ugi, Bu Uni sudah menyampaikan tentang dasar Ki Hajar Dewantoro dan sampai pada profil pelajar Pancasila. Ini adalah bukti bagaimana kita membuat sebuah visi perubahan, yaitu berangkat dari visi, berangkat dari profil pelajar Pancasila yang sekarang ya, yang sedang didengungkan tadi gitu ya. Ada berapa Bu Ugi visi pelajar Pancasila? Baik, setelah kita merancang visi, maka kita bisa membuat namanya prakarsa perubahan Bapak Ibu. Ada prakarsa perubahan, namanya aja prakarsa, berarti ada niatan, ada aktivitas untuk melakukan sebuah perubahan itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya itu dengan metode appreciative inquiry nanti, atau dengan metode Bagja gitu ya. Nah, tetapi yang poin pentingnya adalah Bapak Ibu, kita sering menggunakan warna merah ini sebagai entry point untuk melakukan sebuah perubahan. Betul Bapak Ibu? Jangan masalahnya apa? Mari kita cari solusinya. Kita jarang mengambil poin kekuatan. Nah, jangan anakku soalnya apa toh? Nah, itu yang perlu dilejitkan dan dijadikan sebagai sebuah kekuatan, gitu ya, sebagai sebuah entry point untuk melakukan sebuah perubahan, gitu ya. Ini yang sering sekarang mulai dari metode analisis SWOT menjadi analisis SWOT, misalkan ya. Jadi berbasis kekuatan. Nah itu poin pentingnya. Nah ini kalau visi saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah perso apa itu visi dan sebagainya, pengertiannya dan sebagainya sudah sangat canggih lah ya, gitu ya. Ini profilnya nggak lewat aja, gitu ya. Ada singkatannya ya Bu ya. Iya. Nah, Bapak Ibu, mari kita refleksi sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan. Seringkali ketika kita berada di kelas itu masih mengajar, betul Bapak Ibu? Mengajar, ya. Jadi merampungkan materi pembelajaran, gitu ya. Jadi ya sampai selesai, gitu ya. Karena digoyak target, gitu ya. Wah, materi gue itu tombak deh, gitu ya. Harus selesai semua ini, gitu ya. Pokoknya belum gitu ya. Ya. Anak-anak muntah, pokoknya belum gitu ya. Ya. Itu seringkali kita lakukan terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah proses pendidikan atau pembelajaran, gitu ya. Dan yang menjadi entry point seringnya adalah ini. Walaupun kadang-kadang kita sering kali diskusikan dengan Pak Setio ya, pemerintah ini sok-sok ya ambigu gitu ya. Nah, orang ngomong golek rapot yang perguruan tinggi dilebokke nganggo model rapot gitu ya. Iya. Ini tantangan buat kita gitu ya, ke depan gitu ya. Bagaimana tetap kita bisa melejitkan melakukan sebuah visi perubahan pada anak, melejitkan potensi anak, tidak semata-mata karena nilai gitu ya. Tetapi kita memiliki sebuah niatan untuk melejitkan potensi anak. Yang bakatnya tentara ya ikut tentara gitu ya. Yang bakatnya taekwondo ya ikut Pak Udi gitu ya. Yang bisanya silat cacat Pak Ali gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira gitu ya. Nah, ini prestasi atau pencapaian kodrat. Ya, harapannya itu grand desainnya itu bahwa anak itu bisa mencapai prestasi berdasarkan tumbuh kembang itu seperti apa? Orang yang cerdas karakternya.
cerdas karakternya, gitu ya. Oke, nah itu sudah ada Bu Umi, bisa saya bacakan satu persatu. Jujur, gitu ya. Nah, nggak tahu siapa namanya, gitu ya. Bu Fitria, I wish always have a good attitude student in my class. Oke, let's agree. Ya. Satu Bu yang lain, ya. Mandiri, kreatif, soleh, cerdas, ya, Umi, gitu ya. Berakhlakul karimah, gitu ya. Nah, itu murid impian saya. Murid kalau kemarin saya di praktek itu murid impian saya itu ya murid itu teko seneng, neng kelas happy, kemudian keluar kelas seneng, bisa kembali lagi senang, gitu ya. Pokoknya senang, gitu ya. Kalau ditanya kemarin itu begitu, itu prakteknya saya, tapi mungkin berbeda dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, silakan diisi, barangkali ini menjadi referensi saya untuk agenda ke depan melakukan sebuah agenda perubahan, taat beribadah, kemudian dan seterusnya. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana kita mencapainya itu? Mencapai setidaknya kan menjadi sebuah visi ini ya. Murid itu ini kalau kita kembangkan, kita godok, ini akan menjadi sebuah visi yang baik, gitu ya. Visi perubahan sekolah. Sekolah kita itu, mohon maaf, Pak Setana, barangkali harus visinya itu mengacu pada walaupun secara eksplisit sudah mengacu, tetapi secara implisit itu visi kita belum mengacu keberpihakan kita kepada murid, gitu ya. Nah, itu barangkali menjadi agenda besar ke depan untuk bisa menentukan visi perubahan itu. Nah, kita lanjutkan saja Bapak Ibu. Tadi kita sampai pada bagaimana caranya. Nah, ini yang perlu kita sharing adalah kira-kira Bapak Ibu kalau melihat tontonan seperti ini, apa yang bisa Bapak Ibu katakan? Pak Abid? Gambar apa yang terlihat? Setelah mengamati gambar ini, yang bisa saya sampaikan atau saya ambil dari ini adalah seorang anak yang berkeinginan kuat untuk ingin belajar di forum atau kelas itu. Semangat untuk belajar, ya. Anak yang punya keinginan kuat untuk menuntut ilmu dan dia belum punya kesempatan, dan semoga dapat kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Seperti yang saya lihat adalah kesenjangan pemetaan pendidikan, gitu, Pak. Jadi ada yang berpendidikan, ada yang kurang ingin tidak mendapatkan kesempatan pendidikan tapi berkeinginan untuk berpendidikan. Gitu, Pak. Saya sudah dapat dua contoh yang mungkin agak berbeda. Satu dalam segi positifnya, yang satu segi negatifnya. Ini pemerintah kurang perhatian nih, gitu ya. Bocah sekolah ora difasilitasi dan sebagainya, itu negatif ya. Tapi Pak Abe dan Pak Mulya melihat dari sisi positifnya. Oh, bocah iki tibake wis semangat tenan. Direwangi betek-betek nginguk pelajaran gitu ya. Ya, betul gitu ya. Nah, ini yang harus kita tangkap sebagai sebuah kekuatan gitu ya. Nah, mari kita rubah mindset kita dari rencana melakukan perubahan dari sebuah problem atau masalah atau kekurangan, mari kita lihat sisi kelebihannya. Jadi kalau kita nanya ke siswa, siswa apa le gitu ya, semua mulai shock gitu ya, jangan gitu ya. Jadi kita harus mulai mau merubah itu, gitu ya. Itu entry point-nya sebenarnya. Kalau ini mah hanya cara, gitu ya. Nah ini caranya apa? Dengan apresiatif inquiry. Ini teori yang perlu kita kaji besok, next time kita sosialisasikan, gitu ya. Intinya apa inquiry itu? Nah, kita bisa melakukan sebuah prakarsa perubahan yang berpihak pada murid, mengembangkan well-being. Kalau sekolah penggerak itu yang didengung-dengungkan adalah well-being, kebahagiaan dan keselamatan, gitu ya. Kalau dalam Islam itu juga yang dicapai adalah keselamatan dan kebahagiaan sebenarnya di dalam visi masa depan Islam itu begitu, keselamatan, gitu ya. Maka diberi nama
Islam gitu ya, salamatan gitu ya. Oke, next. Ini next ya, gitu ya. Oke, next. Nah, ini metodenya apa? Metodenya adalah bagja gitu ya. Bagja diambil dari bahasa Jawa Barat yang artinya bahagia, bagja gitu ya. Ada orang Jawa Barat di sini? Ya, semoga tidak ada. Ya, kalau salah berarti tidak ada yang koreksi gitu maksudnya. Bagja itu adalah satu buat pertanyaan. Langsung aja begini, karena 5 menit lagi kayaknya, gitu ya. Iya, betul. Bagja itu B, buat pertanyaan. Gitu ya. Nah, ini next. Nah, ambil pelajaran. G, gali mimpi. Banyak pengalaman mimpi orang dan sebagainya kita jadikan sebagai sebuah referensi. Kemudian jabarkan sebagai sebuah rencana. Kemudian eksekusi. Nah, lakukan, duit. Contoh begini Bapak Ibu. Ini mohon maaf tidak body shaming, tidak perundungan. Mohon maaf Bapak Ketua Perundungan. Selamat sore. Salam. Begitu ya. Nah, misalkan begini, bagaimana kita mendapatkan sebuah lingkar pinggang yang ideal? Oke, Ibu? Are you ready? Iya. Nah, misalkan begini, bagaimana rencananya? B, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang yang ideal? Itu pertanyaannya, masalahnya di situ. Betul, Bu? Iya, karena kita mau mengecilkan pinggang kita, gitu ya. Nah, yang dilakukan apa? Oke, googling, cari informasi, buka jurnal, begitu ya, dan sebagainya. Next. Yang kedua adalah ambil pelajaran. Nah ini, siapa tahu yang sudah ideal pinggangnya, saya lihatnya, gitu ya. Oh, Bugi tidak ideal. Maka saya akan tanya Bugi, bagaimana caranya supaya pinggang saya ideal, gitu ya. Nah itu misalkan, gitu ya. Kemudian aktivitasnya apa? Oh, nge-gym Bu, gitu ya. Setiap di perpustakaan saya senang, misalkan, gitu ya. Oh maaf gitu ya. Iya. Kemudian next gitu ya. Nah yang ketiga adalah gali mimpi itu. Gali mimpi kita. Apa kebiasaan baru yang saya bayangkan jika itu terjadi? Oke. Tambah disayang suami mesti ya kan ya? Iya misalkan. Wah jadi tidak berat. Misalkan ini hanya misalkan saja kan hanya mimpi gitu ya. Mimpi orang lain-lain, mimpi saya mimpi juga beda-beda. Iya ya. Iya gitu. Betul bisa pelukan ikat di pinggangnya begitu ya. Iya itu mimpi. Maka buatlah sebuah mimpi. Kata Pak Tanah itu tulislah mimpi kalian itu begitu ya. Sehingga menjadi sebuah kenyataan. Oke, ini cara menulis mimpi di situ begitu. Kemudian yang ketiga adalah J, jabarkan menjadi sebuah rencana. Rencana itu biasanya menjadi dalam bentuk pertanyaan, gitu ya. Kenapa kok pertanyaan? Nah, itu nanti ada nambah waktu nanti, gitu ya. Nah, biasanya pertanyaan itu intinya harus dijawab. Kalau dijawab berarti harus dilakukan. Nah, itu kenapa kok bentuknya dalam bentuk pertanyaan, kok tidak dalam pernyataan, gitu ya. Kalau pernyataan itu mah sudah biasa, nggak dilakukan nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau pertanyaan kan harus dijawab. Iya, maka harus dilakukan. Itu intinya kenapa ditengahi kok pertanyaan, gitu ya. Jabarkan langkah-langkahnya gimana? Oh, hari Sabtu saya nge-gym. Hari Selasa saya renang. Hari Rabu saya konsul ke dokter ahli gizi. Ya misalkan begitu, begitu ya. Kemudian dilakukan rencana itu. Nah, bagaimana mengevaluasinya? Hari ini sudah turun berapa? Hari ini sudah berkurang berapa? Gitu ya. Itu contohnya. Ini bisa kita terapkan di kegiatan sekolah. Bukan cuma ini, mas. Ini hanya contoh, maaf. Jadi karena ini menarik, jadi buat saya contoh aja, gitu ya. Sebenarnya ada contoh yang lain, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi. Oh, siapa yang mau kita ajak? Bu, pengen ngancani aku renang yuk, begitu ya. Ini ya. Nanti gorengannya nggak apa-apa, saya yang terakhir, begitu ya. Iya, habis renang makan gorengan nggak jadi. Nah, itu
ini gitu ya. Siapa saja yang mau kita libatkan gitu ya, kalau kita mau melakukan sebuah perubahan gitu ya di sekolah. Siapa saja yang kompeten, pihak luar pun siapa yang akan kita rekrut untuk melakukan perubahan itu. 1 menit lagi? Iya, sudah selesai soalnya. Nah, semoga kita intinya bisa melakukan sebuah perubahan atau melakukan sebuah visi perubahan itu gitu ya. Mulai dari sendiri-sendiri, mulai sekarang juga, mulai dari hal yang terkecil. Begitu Bapak Ibu sekalian tentang visi perubahan. Semoga kita bisa melakukan agenda-agenda perubahan itu pada diri kita, sekolah kita, utamanya untuk anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah tentang pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Zainul Arifin, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan tentang visi perubahan guru penggerak. Dan pemaparan yang terakhir adalah modul 1.4 yang mana berkaitan dengan budaya positif guru penggerak. Berikut akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Setyo Nugroho, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Wah, kuis ya Bapak Ibu. Mohon izin, masih boleh ya Pak ya, maskernya dilepas ya, jangan buka dari tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ikut-ikut Bu Munasir ya. ID card-nya terbalik Pak Jo. Oh iya, sampai kelihatan. Mbak Putri aja udah kelihatan. Bapak Ibu, yang pertama yang gerakannya karena udah 3 kali saudara-saudara saya, yaitu Bu Ki untuk materi filosofi Ki Hajat Dewantoro, kemudian nilai dan peran ya Bu guru penggerak, Pak Zainul adalah visi dari perubahan di guru penggerak, dan saya adalah budaya positif. Budaya positifnya kalau tepuk-tepuk insya Allah sehat. Bumun dari situ, tepuk apa Bumun? Tepuk jempol. Berarti tepuk jempol, plok plok plok, jempol, plok plok plok, jempol, plok plok plok, jempol. Udah aja nggak apa-apa ya Bapak Ibu, biar ada gerakan ya. Nah, tepuk jempol, 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 jempol. Ya, terima kasih Bu Munarti, minum dulu ya. Itu ya, Bapak Ibu yang saya hormati, 25 menit akan berlalu. Yang jelas nanti kalau mundur, saya hanya mohon untuk tapasmo dulu. Ya, ya tapasmo dulu sebelum kuis yang satu ini. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya naik turun aja nanti ya. Ya, yang pertama kita ada bagian tugas untuk sosialisasi program guru penggerak budaya positif. Nah, budaya positif yang ngisi Muhammad Sulgro SPDPD, kemudian di SMA Batik tanggal 7 ya Pak Inul ya, Bu Ki dan Bu Umi. Kemudian yang berikutnya kebetulan modulnya 1.4 budaya positif. Nah, kalau kemarin kita biasanya pakai kuplo, kita pakai belangkon, ini juga budaya bangsa ya positif salah satunya. Yeah. Padahal itu ada di kamar lagi Bapak Ibu. Terus selanjutnya positive thinking. Yang positif aja. Iya tadi cuma wayang mulai kok. Wayang dikon wayang ini. Nah, insya Allah ada banyak hal. Terutama al-khususon ini Bapak Ibu, di belakang tulisan positive thinking itu ada fakta. Nanti banyak fakta yang ada di sini yang kita bicarakan. Kebetulan kami berbicara ini memang kita bagi. Bu Ki suka filosofi, Bu Umi secara detail ada ilmu kebiologian yang ada di materi beliau, Pak Inul ada secara teknis dan perubahan ada di situ. Kemudian saya kebekaan konseling yang ada di sini. Ya, ada beberapa hal. Yang berikutnya Bapak Ibu. Nah, ya, saya suka jalan-jalan itu Pak Inul. Nah, itu kebetulan gambar tangan saya sendiri Bapak Ibu. Nah, nanti ini jadi kuis. 1 orang 50.000. Nah, saya berpikir bahwa ada 5 hal yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Itu yang pertama, dia harus mandiri. Kemandirian itu berdiri di kakinya guru SMA Batik 1 itu Bapak Ibu.
Nah, itu ada di situ. Ini, nah, mandiri. Saya kata ini padahal itu ini orang ekonomi. Ya. Nah, yang kedua di kaki sebelah kirinya ada inovasi dan kreasi. Ini milik teman saya Bu Umi tadi. Di dalam dadanya SMA Batik 1 Surakarta, gurunya itu mesti ada berpihak pada murid. Kalau falsafah yang ada di dalam hatinya seperti itu, insya Allah mudah. Di mata, di penglihatan, kacamata ataupun pola lihat, pola pandang, cara pandang, itu adalah sebuah refleksi. Karena di dalam setiap manusia pasti tidaklah sempurna. Nah, yang paling harus diutamakan dari kesemua itu adalah kolaborasi. Karena manusia nggak bisa sempurna, Bapak Ibu. Kami berempat ini kolaborasi. Dijelaskan saya sendiri, saya punya titik lemah yang di materinya Bu Umi. Demikian juga Bu Umi punya materi yang lemah di demikian juga saya, Pak Inul. Makanya kita bagi-bagi sesuai porsinya. Nah, makanya di situ ada kolaborasi, itu hal yang sangat dimimpikan karena kebersamaan. Tidak bisa seorang atau beberapa orang satu lembaga tanpa adanya masukan-masukan dari yang lainnya. Dan gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu diminta oleh PP dikirim ke Budiana Res. Kemudian disampaikan, ini wongnya kayaknya seringnya orek-orek. Nah, itu akhirnya jadi seperti itu. Positive thinking sudah ya Pak. Ini saya coba lagi balik lagi sini, saya yang ngecek ini balik apa nanti. Nah, yang berikutnya adalah perubahan paradigma stimulus dan lawan teori kontrol. Ini adalah sama hukuman. Kemudian kalau yang namanya sanksi konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan terima kasih. Agak lebih medium. Yang terakhir ada restitusi. Apa yang kamu yakini? Restitusi. Pak Doni, rumahnya di mana sih? Oh, Jatino. Nah, yakini. Jauh kok dekat? Lumayan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki jauhnya itu? Naik kita, ya. Itu kan dari dia, dan itu merupakan masukan dari Pak Doni sendiri. Bukan perintah lembaga, bukan perintah saya. Nah, ini yang mau kita lakukan, kita budayakan di SMA Batik dengan namanya restitusi. Kan seperti itu. Yang berikutnya lagi, murid anak membenci peraturan. Betul nggak? Ya, apa yang dibenci? Ragelem rambut dipotong. Wes, rambutnya ragelem dipotong. Kepinginnya dawa, kaya bintang film. Karena Batak mengatakan kalau bintang film kuwi rambutnya dawa, aku lagi kontrak. Padahal Pak Suryono, kita ada namanya Jackie Chan, kemudian ada Jet Li. Kuwi nek main film kan si gundul berambut panjang. Ya, si gundul berambut panjang padahal rambutnya Jet Li cepat. Lalu siapa dipasang? Barangkali si Fatan diajak untuk ngomong, nek arep dadi bintang film dawa rambutnya. Kuwi ora sah dadak kudu rambutnya dhewe sing dawa. Nah, itu kan kita berbicara. Nah, ini kemudian yang sanksi, murid anak menghormati peraturan. Nek dikai sanksi konsekuensi agak lebih. Nek restitusi Bapak Ibu, murid anak menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Penghormatan berasal dari mana Bapak Ibu? Penghormatan berasal dari murid terhadap aturan itu. Terus lanjutkan ini ya. Negatif thinking, kemudian netral, kemudian positif. Awas ya, kalau kamu lakukan nanti awas kamu. Berarti negatif. Kalimatnya selalu negatif. Kemudian kalau ada netral, lakukan apa yang kamu lakukan. Bisa? Rame apa? Serang aku mulang, aku mulang. Nah, itu netral. Sementara kalau kita positif, apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Anak-anak, apakah kalian ingin kelasnya ramai terus atau enggak ya? Nah, gitu ya. Ini menjadi bagian dari yang pembicaraan yang ada di anak. Karena kita harus hati-hati kondisi sesuatu yang ada di kelas, penguasaan kelas. Berikutnya Bapak Ibu. Nek Fatan nanti komunuki, mesti Fatan ada sesuatu. Ada 5 kebutuhan. 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Apakah Fatan kepingin bertahan hidup? Iya. Berarti kalau rambutnya pendek dia mati? Tidak. Nah, berarti bukan itu. Bukan itu. Apakah itu kesenangan? Nah,
kita investigasi. Oh, ini kesenangan mata, rambutnya doang. Nah, kemudian berikutnya, apakah itu kebebasan? Nah, berarti masuk ke ranah kebebasan. Yang berikutnya, cinta dan kasih sayang. Bisa ya, bisa tidak. Ya, karena yang ini kopinya karena kepengen ini pokoknya gitu. Anu pedot tuh anu gue pendek tak pedot mas. Nah, makanya terus dijawab gitu loh. Yang berikutnya adalah penguasaan, yaitu karena penguasaan. Maka yang terjadi Bapak Ibu nanti kita share materinya biar sebelum menjadi guru bantu guru penggerak panjenengan pun malah sudah baca lebih pinter-pinter dari kita ya. Ya karena memang semuanya pinter. Ya, jadi Bapak Ibu dasar dari kita melihat kondisi anak itu adalah lihat dulu ada 5 kebutuhan terpenuhi apa tidak. Ada bocah bulan di sini tunggu ya. Saya bilang, Mas, kita ini kreatif banget Mas. Kita ini masih mape 12 IPS 2 tak ajar. Ternyata ke sini Pak Ambang duduk di sini dia termasuk bagian dari 40% eligible. Walaupun gue ngomong kita ini pinter nih Mas. Nah, ternyata ada. Ya Pak. Pak Ali langsung bilang ada. Aku juga. Kok iso? Nah, karena memang ini keberuntungannya azan. Nah, kan gitu kan. Pak Mujahid sama saya nggak buat-buat Pak, itu realita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tolong kalau ada azam ini mesti rakyat bukan itu, karena nilai mata pelajaran UN dan mapel di jurusan azam bagus. Barangkali dia tidak bisa kesenian, dia tidak bisa olahraga atau PKN atau agama, tapi ternyata dia bisa mata pelajaran yang lain. Nah, tapi fisika iso kita azam, gitu Pak. Nah, terus berikutnya ini bahasa Inggrisnya. Terus Bapak Ibu posisi kontrol. Saya akan bacakan ke panjenengan supaya panjenengan termasuk jenis apa. Saya percepat. Kalau ini penghukum. Penghukum itu seseorang yang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, kayak gitu dapat kata-kata. Makanya Dewan Pimpinan Tertinggi Papan Perhubungan SMA Batik 1 Surakarta, Dr. Besaris Tiono. Nah, memang kita harus hati-hati. Kemarin kita kritisi ya Pak Arya, karena demikian acara kegiatan pencegahan anti perundungan. Aslinya apa Pak lihat sini? Pak Suryono, pencegahan anti perundungan. Berarti pencegahan anti perundungan berarti dirundung, berarti dibully. Ya, artinya harus pencegahan perundungan, pencegahan atau anti perundungan. Nah itu kalimatnya seperti itu. Tapi nggak apa-apa Pak, ini tidak dalam rangka dirundung. Ya. Jadi orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem alat untuk menekan. Maka kalimatnya, patuhi aturan saya, diawasi, kamu selalu saja salah. Menyenangkan kan? Kita nambah utang dipotong. Selalu pasti selalu berakhir selesai. Nah, guru seperti ini percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, cara guru itu. Nah, padahal menghukum. Posisinya kan seperti itu Bapak Ibu. Ini awal ya, karena kita tidak bisa memaksakan setiap menggunakan treatment seperti itu. Tetapi kecenderungannya kita harus melihat kalau seperti itu menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Awi kecewa kalau gue ya. Nah, dan ini maaf kalau sidik-sidik atau buahnya. Jadi ini sama itu. Kok itu kecewa? Itu jadi kalau ini terus piye coba? Nah, kursi domeong. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Nah, berapa kali aku harus ingatkan pada kamu makan sedikit-sedikit? Nah, gitu saja. Ini adalah orang membuat bersalah. Gitu ya Bu Arina ya. Jadi tenang aja. Posisi seperti ini murid akan memiliki penilaian dirinya buruk. Kok mana akan terus tuh? Nah, gitu ya. Kemudian merasa muridnya tidak dihargai. Nah, maka mari kita pelan-pelan termasuk yang mana ya kita? Yang ketiga, teman. Guru yang posisi tidak menyakiti. Ya, Bugi, ya, dua demi aku loh Bugi, ya, sing apik lah, sing apik. Nah, ayo nyakitnya kita otak jajak kita, ojo kono lah karo aku, ya. Nah, wis apa pada kali ini kono aku siap berapa bola. Nah, nanti aku tak ulangi lagi. Dan ini bagian dari gambaran kalau orang guru bersifat sebagai teman. Nah, baik
baik juga. Lebih baik daripada penghukum atau pembikin orang yang berbuat salah. Minimal kan kita menjadi teman. Teman itu apakah mesti betul? Belum. Karena kadang dia tidak mengambil posisi betul, mau posisi teman. Bagaimana? Si Rawa Pak Yudi kan 3 garis. Ya. Kenapa teman? Berarti kan orang pro Pak Yudi, padahal Pak Yudi menegakkan aturan. Aku kan dari bukit kemudian lah kan gitu kan teman, artinya dia tidak pro pada sebuah kebenaran tapi pro pada pertemanan. Nah berikutnya Bapak Ibu, pemantau atau pemonitor, yaitu suka ngawasi. Mis ngawasi simpul. Bapak Ibu ya. Peraturannya apa? Nah kalau mau apa kayak mau. Nah biasanya konsekuensinya, sanksinya. Coba tekan dari maaf ping 5 toh. Nah, terus baru minggu yang kono toh. Mana toh. Nah, itu tekan dari. Nah, atau sesuatu yang guru itu ngawasi tidak bengek ketok ini disebut ini semuanya. Itu berarti bagian dari pemantau atau pemonitor. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Itu hitungannya. Roti limanya gini 5. Nah, kok siji. Bisa pokoke mau. Nah, itu kan bagian catatan dan digunakan untuk bukti. Loh, iki mau sakmene wis tak foto lho mau. Roti perang sebelum dijikuk 5. Nah, saya dari sakmene. Nah, ini posisi akan menggunakan stiker slip atau daftar cek apa pokoknya komplit ini. Apike mlebu akun ANSI. Pemantau atau pemonitor. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang diharapkan dari seorang penggerak itu adalah manajer, yaitu dia memberikan sebuah hal yang menjadikan orang itu bisa mendengarkan dan bisa sadar. Apa yang diyakini, yaitu biasanya apakah kamu meyakini? Menurut ini benar ya Mas. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki? Mau keliru lah kita ini, keliru Pak. Oh ya. Jika kamu memperbaiki, apakah menunjukkan tentang dirimu? Nah ini bagian dari kamu sebenarnya siapa? Kamu bisa berbuat lebih baik. Apa rencana yang akan kamu perbaiki hari ini? Semoga Allah memudahkan untuk batang sukses dunia akhirat. Amin. Berikutnya Bapak Ibu, ini nanti kita share guru berbuat apa, guru berkata apa, hasilnya kayak apa. Terakhir Bapak Ibu, nah ini restitusi itu orang itu harus dicek validasi yang pertama salah atau tidak. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Budi kan punya alasan toh kenapa tadi makan itu tadi. Kemudian apakah cara lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ya tidak harus makan kalau lapar. Kan ini pas pelajaran. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gak apa-apa namanya lapar ya. Nah, kemudian kamu bukan satu-satu. Kamu bukan satu-satu yang makan di sini. Ada Bu Arina, ada Bu Desi, ada Bu Nur Afifah, Bututnya juga iya. Nah gitu. Kan artinya kan banyak, tidak dipersalahkan. Kemudian keyakinan kelas apa yang diyakini. Yuk kita bikin kesepakatan. Kesepakatannya apa? Nek wayahe maem mengko nek bel jam 3 di ruang guru. Kok nek di video, di foto kita nek do maem kabeh. Nggih. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi dia diajak refleksi. Baik Bapak Ibu, terakhir, kalau kita ingin anak itu proaktif, maka biasanya ada kalimat-kalimat yang harus disampaikan. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi jangan sering-sering dan hanya berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Al-insan makhluk kota Indonesia. Murah terus. Saya juga pernah melakukan itu, Mas. Tapi, kita bisa selesaikan ini. Karena pengen rampung toh. Bapak Ibu tidak tertarik mencari yang salah. Nah, Bapak Ibu, kan gitu kan guru. Bapak ingin menyampaikan kan gitu ya. Sini kan si ibu ingin menyampaikan kan gitu, mencari solusi. Kamu berhak merasa seperti itu salah, Mas. Yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ke dalam grup Humas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita lagi acara selanjutnya oleh Bapak Mulyono, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta program sosialisasi guru penggerak SMA Bayu 1 Surakarta, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang sudah kita ikuti di awal hingga akhir ini, semoga menjadi ilmu yang barokah kepada kita. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa dzunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah, innallaha sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hafidh 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih kepada Bapak Mulyono, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Memasuki yang terakhir adalah penutup. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dari saya selaku pembawa acara. Marilah kita akhiri acara kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ila fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.